Cerita film ini diawali dengan seorang wanita bernama Sophie. Dia bekerja sebagai jurnalis pencari fakta dari sebuah perusahaan majalah. Salah satu contoh berita yang dia tulis adalah tentang pasangan yang berpisah akibat Perang Dunia Kedua. Karena kebetulan para pembaca menyukai kisah cinta sejati yang sempat terpisah tapi berhasil bersatu kembali. Oh iya, ceritanya si Sophie ini juga minta izin ya ke bosnya untuk liburan bersama tunangannya ke Verona, Italia. Karena Sophie memang ada rencana untuk berlibur sebelum dia menikah. Setelah pulang bekerja, Sophie langsung mendatangi tunangannya yang bernama Victor. Dia merupakan seorang chef sekaligus pengusaha yang akan membuka restoran pertamanya. Singkat cerita, saat mereka tiba di Italia, Victor mengajak Sophie untuk mengunjungi beberapa pabrik bahan makanan. Ternyata Victor berencana untuk membeli bahan-bahan makanan itu untuk kebutuhan restorannya. Tapi Sophie ini merasa kurang menikmati perjalanannya dengan Victor ke tempat-tempat tersebut. Oleh sebab itu, Sophie mengusulkan agar mereka pergi sendiri-sendiri karena dia juga ada tempat lain yang ingin dia kunjungi. Sophie kemudian berkunjung ke tempat wisata yang sangat terkenal di kota Verona, yaitu Rumah Juliet. Di sana, para wisatawan terlihat menulis surat untuk Juliet yang ditempelkan pada tembok rumah. Pada umumnya surat-surat itu berisi puisi atau curhatan tentang masalah percintaan, dengan harapan kisah cinta mereka akan berjalan dengan baik. Lalu ketika Sophie sedang menulis, ada seorang wanita yang mengumpulkan surat-surat tersebut. Sophie yang penasaran pun segera mengikuti wanita bernama Isabella itu yang terlihat menemui 3 wanita lain. Sophie akhirnya mengikuti mereka sampai di sebuah tempat. Di sana Sophie mulai berkenalan dan bertanya kenapa mereka mengambil surat-surat tersebut. Nah, ternyata keempat wanita ini menyebut diri mereka sebagai sekretaris Juliet. Mereka bertugas untuk membalas surat-surat dari wisatawan yang beberapa diantaranya mengalami masalah seperti putus cinta atau ada masalah dengan suami dan lain sebagainya. Gak lama kemudian, Ibu Isabella yang bernama Angelina mengajak mereka semua untuk makan malam. Tapi karena Sophie gak bisa ikut, Angelina memberikannya sedikit cemilan untuk dimakan bersama Victor. Sesampainya di hotel, Sophie langsung bercerita pengalamannya bertemu dengan para sekretaris Juliet. Namun Victor nggak fokus mendengar cerita itu karena dia terganggu dengan bau makanan yang dibawa Sophie dan ternyata rasanya sangat enak. Keesokan harinya Sophie mengajak Victor untuk menemui Angelina karena dia sangat terkesan dengan makanan kemarin. Victor pun terlihat bersemangat dan meminta izin pada Sophie agar boleh tinggal lebih lama untuk belajar resep masakan. Akhirnya, Sophie ikut bersama Isabella untuk mengirimkan surat-surat balasan bagi wisatawan yang mereka tulis. Dan setelah itu, Sophie juga membantu Isabella untuk mengumpulkan surat-surat seperti kemarin. Tapi saat menarik sebuah surat, Sophie nggak sengaja menjatuhkan sebuah batu dan menemukan surat yang tersembunyi di dalam tembok. Ternyata surat itu ditulis 50 tahun yang lalu oleh seorang wanita bernama Claire. Dalam surat tersebut, Claire menceritakan kisah cintanya bersama dengan seorang pria bernama Lorenzo. Namun sayangnya hubungan mereka nggak disetujui oleh orang tua Claire. Awalnya Claire berpikir untuk kawin lari dengan Lorenzo dan hidup bersama di Italia. Tapi Claire yang takut akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Inggris. Setelah membaca surat itu, Sophie akhirnya memiliki ide untuk menulis surat balasan kepada Claire. Para sekretaris lainnya juga setuju sebab Claire berhak mendapat surat balasan dari Juliet. Saat tiba di hotel, Sophie langsung menceritakan pengalamannya hari ini yang membuatnya senang karena bisa menulis surat balasan bagi Claire. Kebetulan Victor mendapat undangan lelang di luar kota selama beberapa hari sehingga dia berpikir kalau Sophie lebih baik menghabiskan waktu bersama para sekretaris Juliet. Beberapa hari kemudian datang seorang pria bernama Charlie yang merupakan cucu dari Claire. Di sana, Charlie merasa kesal tentang surat balasan untuk neneknya karena dia beranggapan kalau surat itu hanyalah kenangan masa lalu. Gara-gara surat balasan itu, Claire menjadi ingat kembali pada kisah cintanya yang dulu. Bahkan dia ngotot datang ke Italia sehingga Charlie harus ikut menemaninya.
Sophie lalu diam-diam mengikuti Charlie sampai ke rumah Juliet dan ternyata di sana udah ada si Claire yang lagi mengenang masa lalu. Sophie pun memberanikan dirinya untuk bertemu Claire dan mengaku kalau dialah yang membalas surat tersebut. Kemudian di malam hari, Claire juga bertemu dengan sekretaris Juliet yang lain. Claire bercerita kalau dulu dia menjalin hubungan bersama seorang pria bernama Lorenzo. Sebenarnya pada saat itu, Lorenzo udah melamar Claire dengan sebuah cincin yang masih dia simpan sampai sekarang. Dan keinginan terbesar Claire adalah meminta maaf pada Lorenzo karena dulu dia udah menjadi seorang pengecut yang meninggalkan cintanya. Di sana Claire juga mengatakan kalau mulai besok dia dan Charlie akan mencari Lorenzo yang tinggal di kota Siena. Dan setelah mereka pergi, Sophie berpikir kalau kisah cinta itu akan menjadi cerita yang menarik jika mereka bertemu kembali. Sophie akhirnya menyusul mereka berdua dan meminta pada Claire untuk ikut dalam mencari Lorenzo. Awalnya Charlie menolak karena mengetahui Sophie adalah seorang penulis, namun Claire dengan senang hati mengajaknya untuk ikut. Keesokan harinya mereka bertiga berangkat ke kota Siena untuk mencari keberadaan Lorenzo. Di tengah perjalanan mereka sempat beristirahat dan Claire bercerita tentang kenangan manis saat dia dan Lorenzo masih muda. Di sana Claire juga sempat menanyakan kabar kekasih Sophie dan kedua orang tuanya. Namun Sophie mengatakan kalau ibunya udah pergi meninggalkan sang ayah sejak dia berumur 4 tahun. Mereka bertiga kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah yang menurut Claire adalah tempat tinggal Lorenzo. Gak lama kemudian keluar seorang kakek bernama Lorenzo yang gak mengenali Claire karena dia bukanlah Lorenzo yang mereka cari. Dari kejadian itu, Charlie berpikir kalau dia dan neneknya harus segera kembali ke Inggris. Namun Claire dan Sophie nggak mau menyerah karena kakek itu bukanlah Lorenzo satu-satunya di Italia. Setelah kembali ke hotel, Sophie dan Claire mengecek nama Lorenzo di internet. Ternyata mereka menemukan 74 pria bernama Lorenzo Bartolini yang membuat Charlie sewot. Tapi ternyata si Claire ini ingat kebiasaan Lorenzo yang nggak pernah pergi jauh-jauh dari kota kelahirannya. Sehingga Sophie menemukan cara yang lebih mudah untuk mempersempit pencarian mereka. Setelah itu Sophie menelpon Victor untuk meminta izin kalau dia ingin pergi bersama Claire selama beberapa hari. Dan kebetulan Victor juga sibuk mengurus keperluan restorannya sehingga dia juga nggak bisa kembali ke Verona dalam waktu dekat. Mereka bertiga akhirnya berkeliling ke tempat-tempat yang sesuai dengan data pencarian di internet. Namun gak ada satupun kakek-kakek bernama Lorenzo Bartolini yang merupakan mantan kekasih Claire. Di perjalanan pulang, Charlie bisa merasakan perasaan Sophie dan neneknya yang sangat berharap mereka akan menemukan si Lorenzo. Dan saat kembali ke hotel, Charlie menjadi penasaran pada cerita yang ditulis oleh Sophie tapi dia gak diperbolehkan untuk membacanya. Keesokan harinya, Charlie mengajak Sophie untuk berjalan-jalan di kota Siena. Charlie pun bercerita tentang kedua orang tuanya yang meninggal akibat kecelakaan saat dia masih berumur 10 tahun. Mereka berdua juga membahas kekasih mereka masing-masing dan Charlie mengatakan kalau dia pernah berpacaran dengan wanita bernama Patricia. Di saat mereka bersantai, Charlie akhirnya diperbolehkan untuk membaca tulisan Sophie yang menceritakan kisah cinta neneknya. Menurut Charlie, Sophie sangat berbakat dalam menulis cerita dan sejak saat itu hubungan mereka menjadi lebih akrab. Di hari berikutnya, mereka bertiga kembali berkeliling kota untuk melanjutkan pencarian Lorenzo. Namun dari sekian banyak Lorenzo yang mereka temui, belum ada Lorenzo yang dimaksud oleh Claire. Kemudian saat sampai di sebuah rumah, tiba-tiba ada orang menghampiri mereka dan mengetahui nama Lorenzo yang tinggal di rumah itu. Orang itu pun mengantar mereka ke sebuah kuburan karena ternyata si Lorenzo udah meninggal. Karena melihat neneknya bersedih, Charlie pun merasa marah, padahal belum tentu Lorenzo yang meninggal itu adalah orang yang mereka cari. Namun tanpa sadar Charlie udah menyakiti perasaan Sophie dengan mengatakan kalau dia hanya peduli pada tulisannya dan gak pernah tahu bagaimana rasanya kehilangan. Kemudian Claire datang untuk meminta maaf atas ucapan Charlie yang gak tahu kalau ibu Sophie pergi saat dia masih kecil.
Sophie juga merasa menyesal karena dia udah memberikan semangat pada Claire untuk mencari Lorenzo yang gak membuahkan hasil. Charlie akhirnya mendapat kesempatan untuk meminta maaf atas ucapannya kemarin yang udah menyakiti perasaan Sophie. Di sana, Claire juga mengajak mereka untuk bersulang dan mengucapkan terima kasih pada Sophie yang telah membantu pencarian selama beberapa hari. Malam itu juga, Sophie gak sengaja bertemu dengan Charlie yang lagi ada di luar. Charlie pun merasa bersalah karena neneknya gak menemukan orang yang dia cari. Tapi Sophie mengatakan kalau mereka gak bisa mencari orang selamanya dan harus tahu kapan waktunya untuk berhenti. Tampaknya obrolan mereka begitu dalam hingga terbawa perasaan. Keesokan harinya, tibalah waktu di mana mereka akan kembali ke kota Verona karena Claire dan Charlie memutuskan untuk kembali ke Inggris. Di perjalanan, Claire melihat sebuah pabrik anggur dan meminta Charlie agar mampir sebentar untuk minum bersama sebelum mereka berpisah. Tapi tiba-tiba, Claire melihat seorang pemuda yang lagi bekerja di kebun anggur dan meminta Charlie untuk berhenti. Claire mengatakan kalau pemuda tersebut adalah Lorenzo. Sophie dan Charlie kemudian memberanikan diri untuk bertanya pada pemuda itu yang ternyata bernama Lorenzo Bartolini. Bahkan sang ayah yang kebetulan ada di sana juga bernama Lorenzo Bartolini. Dari nama yang sama itu, Charlie menjadi yakin kalau mereka berdua adalah keturunan dari Lorenzo yang mereka cari. Dan dari informasi mereka, Lorenzo tertua lagi berkuda keluar kebun. Tapi gak lama kemudian, datanglah kakek Lorenzo yang langsung diberitahu oleh si cucu kalau ada orang yang mencarinya. Dan di saat mereka bertemu, ternyata kakek Lorenzo ini masih mengenali Claire walaupun mereka berpisah selama 50 tahun. Setelah itu Lorenzo mengajak mereka semua untuk makan bersama dengan keluarganya. Di sana Lorenzo memberitahu semua orang kalau istrinya dan suami Claire ternyata udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Oleh sebab itu Lorenzo dan Claire meyakini kalau pertemuan mereka sekarang merupakan sebuah takdir. Setelah makan bersama, Charlie meminta pada Sophie untuk menyelesaikan cerita tentang pertemuan Claire dan Lorenzo. Tampaknya petualangan itu juga membuat mereka jatuh cinta, namun Sophie harus kembali ke Verona. Kemudian, Sophie juga berpamitan pada Claire dan Lorenzo karena dia harus kembali untuk menemui Victor. Dan ketika Sophie pergi, Claire yang tahu perasaan Charlie menyuruhnya untuk segera menyusul Sophie ke Verona. Lalu ketika tiba di Verona, Charlie melihat Sophie yang udah bertemu dengan Victor. Dengan berat hati, Charlie akhirnya pergi dari tempat itu, namun Sophie juga gak terlihat bahagia karena Victor sibuk dengan urusannya. Oke, adegan pindah ke Amerika, di mana Sophie langsung menyerahkan hasil tulisannya pada pimpinan. Ternyata pimpinannya itu menyukai tulisan Sophie dan berencana untuk menerbitkannya. Sophie yang merasa bahagia pun segera menemui Victor untuk memberitahu kalau tulisannya akan segera diterbitkan. Namun sayangnya Victor nggak menanggapi berita itu dengan baik. Kemudian saat di kantor, Sophie mendapat sebuah surat yang ternyata surat undangan pernikahan dari Lorenzo dan Claire. Sophie pun segera bertemu dengan Victor dan mengatakan kalau dia akan berangkat ke Italia sendirian. Di sana Sophie juga mengatakan kalau hubungan mereka nggak berjalan dengan baik karena mereka sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing. Sehingga dia terpaksa menyudahi hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Sophie akhirnya tiba di Italia dan langsung menuju ke pesta pernikahan Lorenzo dan Claire. Di sana dia bertemu dengan Charlie yang sangat senang dengan kedatangan Sophie. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Patricia dan membuat Sophie teringat pada mantan kekasih Charlie. Sophie yang canggung segera masuk ke dalam dan bertemu dengan para sekretaris Juliet yang diundang ke acara pernikahan itu. Beberapa saat kemudian tibalah waktu upacara pernikahan Lorenzo dan Claire. Lorenzo pun terlihat kaget karena Claire masih menyimpan cincin pemberiannya yang dulu. Setelah upacara itu, Claire bercerita kalau 50 tahun yang lalu dia menulis surat tentang keraguannya saat itu di rumah Juliet. Dan 2 bulan yang lalu, Claire baru mendapat surat balasan dari rumah Juliet yang dituliskan oleh Sophie.
Kemudian, Claire membacakan surat itu di depan tamu undangan yang bertuliskan tentang cinta sejati. Berkat surat itu, dia mendapat keberanian untuk datang ke Italia dan akhirnya bertemu dengan cinta sejatinya, yaitu si Lorenzo. Tapi setelah mendengar tulisannya, Sophie menjadi sedih dan meninggalkan tempat itu yang terlihat oleh Charlie. Sehingga Charlie langsung mengejar Sophie. Lalu ketika mereka bertemu, Sophie mengatakan kalau hubungannya dengan Victor sudah berakhir. Dia juga mengungkapkan cinta pada Charlie dan gak tahu kalau Charlie balikan lagi dengan Patricia yang membuatnya sedih. Tapi ternyata Patricia yang sekarang berada di acara ini adalah sepupu Charlie. Sehingga dia merasa bersalah karena gak memberitahu Sophie kalau nama sepupunya sama seperti nama mantan kekasihnya. Charlie kemudian nekat memanjat tanaman di tembok untuk mengatakan kalau dia juga sangat mencintai Sophie. Namun sebelum mereka sempat berciuman, tiba-tiba pegangan Charlie terlepas hingga dia terjatuh. Sophie kemudian menyusul Charlie ke bawah dan merasa sangat bahagia karena mereka berdua akhirnya bisa bersatu. Yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang berikutnya.